Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di video kali ini kita akan mengerjakan latihan soal TKP CPNS 2023 dan video ini video yang ke-47. Soal pertama. Arfan sedang membenahi letak barang di rak toko tempatnya bekerja. Tetapi ada seorang pengunjung toko yang memberikan kritikan tentang kualitas sebuah produk. Padahal Arfan tidak memahami tentang produk tersebut. Apa yang sebaiknya Arfan lakukan? A. Menerima kritikan dan menyampaikan ke bagian terkait. B. Tidak menanggapi karena itu bukan bagian tugasnya. C. Mendengarkan saja kritikan tersebut untuk menjaga kesopanan. D. Menggunakan kritikan untuk peningkatan performa pribadi juga. E. Memanfaatkan kritik sebagai dasar untuk pengembangan secara umum. Ketika Arfan membenahi letak barang di rak tempat dia bekerja, kemudian ada seorang pengunjung yang memberikan kritikan tentang kualitas sebuah produk, dan pada saat itu Arfan tidak memahami tentang produk tersebut. Yang sebaiknya Arfan lakukan adalah yaitu pilihan A, yaitu menerima kritikan dan menyampaikan ke bagian terkait. Jadi soal nomor 1 jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 2. Perusahaan sukses bersama mendapatkan tawaran agar mengirimkan stafnya untuk mengikuti pelatihan SDM dari lembaga sertifikasi SDM. Saat mewakili perusahaan untuk mengikuti pelatihan, Kiki malah diminta menjadi part-time partner bagi lembaga sertifikasi SDM tersebut meskipun berstatus karyawan tetap di perusahaannya. Bagaimana seharusnya sikap Kiki? A. Setuju bekerja sama dengan lembaga sertifikasi SDM dengan sepengetahuan dan persetujuan perusahaannya. B. Menolak berkolaborasi dengan lembaga sertifikasi SDM karena akan merugikan Kiki dan perusahaannya. C. Bersedia bekerja sama dengan lembaga sertifikasi SDM sebagai langkah positif yang memang penting untuk dilakukan. D. Menerima tawaran lembaga sertifikasi SDM jika pelaksanaannya dianggap tidak mengganggu kinerja pribadinya di perusahaan. E. Menerima permintaan lembaga sertifikasi SDM sebagai langkah awal yang strategis bagi kerjasama pribadi dan perusahaannya. Jadi ketika kita mendapatkan tawaran untuk mewakili perusahaan untuk mengikuti pelatihan dan kita diminta untuk menjadi part-time partner bagi lembaga sertifikasi tersebut, maka yang seharusnya kita lakukan meskipun saat itu kita masih berstatus sebagai karyawan tetap dan juga diberikan tawaran untuk menjadi part-time partner, yang sebaiknya kita lakukan di situasi tersebut adalah pilihan A, yaitu setuju bekerja sama dengan lembaga sertifikasi SDM dengan sepengetahuan dan persetujuan perusahaannya. Jadi itulah yang paling aman dan tepat kita lakukan. Soal nomor 2 jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 3. Hari ini suasana hati atasan Citra sedang kurang baik. Citra sudah 3 kali diminta memperbaiki tugas, padahal sebelumnya atasan menyatakan kekagumannya akan hasil kerja Citra. Citra sudah terlanjur cerita tentang pujian dari atasan kepada teman-temannya. Ketika atasan memberikan tugas lagi, apa reaksi Citra? A. Menolak tugas tersebut agar atasan menyadari kesalahannya. B. Ia melampiaskan kekesalan dengan mengerjakan tugas sekedarnya. C. Ia menerima tugas sambil mencari cara mengubah sikap atasan. D. Ia berusaha mendapatkan penjelasan tentang petunjuk pengerjaan tugas dari atasan. E. Ia mempelajari cara atasan memberikan tugas dan menilai hasil kerja bawahan. Jadi di situasi ketika suasana hati atasan kurang baik dan kita diminta untuk memperbaiki tugas sebanyak 3 kali, padahal sebelumnya atasan menyatakan kekaguman atas hasil kerja yang kita lakukan. Dan ketika atasan memberikan tugas tersebut, apa reaksi yang sebaiknya kita berikan? Di antara kelima pilihan ini yang sebaiknya kita lakukan adalah pilihan D, yaitu ia berusaha mendapatkan penjelasan tentang petunjuk pengerjaan tugas dari atasan. Karena dengan kita sudah paham dan mendapatkan penjelasan tentang bagaimana pengerjaan tugas dari atasan, maka kita akan bisa mengerjakan tugas tersebut dengan benar sesuai dengan apa yang atasan mau. Jadi soal nomor 3 jawabannya adalah pilihan D. Soal nomor 4.
Wiwi adalah seorang perancang busana pernikahan. Suatu hari, seorang pelanggan datang sambil marah-marah karena ada sedikit bagian busana yang jahitannya kurang rapi. Apa yang sebaiknya dilakukan Wiwi? A. Memeriksa kerapian jahitan hanya ketika diminta pelanggan. B. Memperbaiki dan menambah hiasan sehingga lebih bagus lagi. C. Melayani dengan ekspresi kesal karena pelanggan marah-marah. D. Merapikan bagian yang kurang rapi sesuai permintaan. E. Menyampaikan dengan sopan bahwa ia segera memperbaikinya. Di antara kelima pilihan, ketika kita sebagai seorang perancang busana pernikahan dan ada pelanggan yang datang marah-marah karena ada sedikit bagian busana yang jahitannya kurang rapi, maka yang sebaiknya dilakukan adalah yaitu pilihan E, menyampaikan dengan sopan bahwa ia segera memperbaikinya. Soal nomor 4 jawabannya adalah E. Soal nomor 5. Faiz berusaha keras menyusun program kerja yang memungkinkan adanya layanan dengan biaya yang efisien. Saat Faiz mempresentasikan rencana kerja di rapat kerja tahunan, atasan Faiz mempertanyakan efektivitasnya dan meragukan apakah program itu dapat terlaksana. Reaksi Faiz adalah A. Memikirkan jawaban yang bisa ia berikan untuk mengurangi keraguan atasan terhadap usulan yang disampaikannya. B. Merasa yakin dengan rencana kerjanya, sehingga ia tidak perlu memperhatikan pertanyaan yang diajukan atasan. C. Mendengarkan keberatan atasan dengan sebaik-baiknya dan memastikan hal-hal apa saja yang mempengaruhinya. D. Memperhatikan apa yang menjadi keberatan atasan terhadap usulannya dan mencari cara untuk mengantisipasinya. E. Menyampaikan argumentasi yang kuat tentang usulannya dan memberikan kesempatan pada atasan untuk bertanya. Jadi ketika kita sudah berusaha menyusun program kerja yang memungkinkan adanya layanan dengan biaya yang efisien, kemudian saat kita mempresentasikan rencana kerja tersebut, kemudian atasan mempertanyakan efektivitasnya dan meragukan apakah program itu dapat terlaksana, maka reaksi yang tepat kita berikan adalah yaitu pilihan D, memperhatikan apa yang menjadi keberatan atasan terhadap usulannya dan mencari cara untuk mengantisipasinya. Jawaban untuk soal nomor 5 yang paling tepat adalah pilihan D. Soal nomor 6. Dila adalah dosen baru yang dituntut mengembangkan kompetisinya di bidang penelitian. Kampus tempatnya bekerja mengumumkan adanya tawaran hibah penelitian untuk perseorangan ataupun untuk tim. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Dila? A. Cenderung memilih untuk membuat proposal penelitian sendirian daripada harus repot berkenalan dan mengajak dosen lain yang belum banyak dikenalnya. B. Mengajak dosen lain yang telah dikenalnya untuk bisa bekerja sama menjadi satu tim yang akan mengajukan proposal hibah penelitian. C. Mengajukan diri untuk menawarkan kerjasama membuat proposal kepada dosen-dosen yang mau bekerja sama. D. Berkolaborasi dengan dosen-dosen lain, baik selama ini telah dikenal maupun yang belum dikenal dalam penyusunan proposal hibah penelitian. E. Tidak berkeberatan apabila ada dosen lain yang menawarinya menjadi anggota tim penelitian yang akan mengajukan proposal hibah penelitian. Jadi soal nomor 6, ketika kita merupakan dosen baru dan dituntut untuk mengembangkan kompetisi di bidang penelitian, dan kampus tempat kita bekerja mengumumkan adanya tawaran hibah penelitian untuk perseorangan maupun tim, maka yang sebaiknya kita lakukan adalah pilihan D, yaitu berkolaborasi dengan dosen-dosen lain, baik selama ini telah kita kenal maupun yang belum dikenal dalam penyusunan proposal hibah penelitian. Jadi soal nomor 6 jawabannya adalah D. Soal nomor 7. Saat sedang banyak antrian, seorang bapak salah datang ke tempat Anda dan meminta pelayanan padahal pelayanan yang diperlukan terletak di bidang lain. Sikap Anda adalah A. Menutup layanan sebentar dan mengantarkannya ke bagian pelayanan yang diperlukan. B. Memintanya untuk segera ke ruangan yang diperlukan karena Anda harus segera melayani antrian lain. C. Meminta teman menggantikan tugas Anda dan mengantarkan bapak tersebut ke tempat yang diperlukan. D. Meminta tolong kepada teman yang sedang tidak melakukan pelayanan untuk mengantar bapak tersebut. E. Memberinya petunjuk jalan ke arah ruang pelayanan yang dibutuhkan. Ketika kita sedang banyak antrian dan ada seorang bapak yang datang ke tempat kita dan meminta pelayanan padahal dia datang ke tempat yang salah.
karena dia harusnya datang ke pelayanan yang diperlukan yang letaknya di bidang lain. Sikap kita terhadap hal tersebut adalah yang tepat pilihan D, yaitu meminta tolong kepada teman yang sedang tidak melakukan pelayanan untuk mengantar bapak tersebut. Jadi soal nomor 7 jawabannya adalah D. Soal nomor 8, mementingkan kepentingan umum adalah melihat skala prioritas kepentingan. B. Melihat budi kebaikan yang pernah kita terima dari orang lain. C. Membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan. D. Kebaikan. E. Perbuatan yang perlu ditanamkan sejak adil. Mementingkan kepentingan umum. Jawaban untuk soal nomor 8 adalah pilihan C. Maksudnya adalah membantu dengan tulus kepada yang membutuhkan. Soal nomor 9. Anda sedang mengerjakan pekerjaan yang mendesak dan membutuhkan respon cepat menggunakan komputer. Kemudian secara tiba-tiba terjadi pemadaman listrik yang menyebabkan pekerjaan Anda terganggu. Sikap Anda adalah A. Segera mencari tempat yang tidak mati listrik. B. Menelpon rekan kerja untuk melanjutkan tanggung jawab Anda. C. Melanjutkan pekerjaan secara manual tanpa bantuan komputer. D. Menunggu listrik hidup kembali. E. Marah dan meninggalkan pekerjaan. Ketika kita mengerjakan pekerjaan yang mendesak dan membutuhkan respon cepat menggunakan komputer, kemudian tiba-tiba terjadi pemadaman listrik yang menyebabkan pekerjaan kita terganggu, maka yang sebaiknya kita lakukan adalah di antara kelima pilihan ini, pilihan A, yaitu segera mencari tempat yang tidak mati listrik. Jadi soal nomor 9 jawabannya adalah pilihan A. Soal nomor 10. Atasan meminta Anda untuk mengkaji ulang data perusahaan menggunakan perangkat lunak yang baru, sedangkan Anda tidak mengerti cara menggunakannya. Sikap Anda adalah A. Mengerjakannya dengan perangkat lunak yang lama tanpa izin atasan. B. Meminta tolong rekan kerja untuk mengajari Anda cara penggunaannya. C. Tidak mengerjakan sama sekali. D. Menolak perintah atasan tersebut. E. Meminta izin atasan untuk menggunakan perangkat lunak yang lain yang Anda kuasai. Ketika kita diminta atasan untuk mengkaji ulang data perusahaan menggunakan perangkat lunak yang baru, sedangkan kita tidak mengerti cara menggunakannya, maka sikap yang tepat pada kondisi itu adalah pilihan B, yaitu meminta tolong rekan kerja untuk mengajari Anda cara menggunakannya. Soal nomor 10 jawabannya adalah B. Oke, sekian video kali ini. Kita udah selesai bahas 10 soal. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih udah nonton sampai selesai dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.